شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di Maktab Jaliyat Hayu Salama. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan yang penuh barokah. Amin. Insyaallah kita akan mengkaji Kitab Tauhid atau Mulakhas Kitab Tauhid. Dan Mulakhas Kitab Tauhid ini tentunya yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Dan sebagaimana yang antum ketahui bahwasanya dakwah tauhid ini adalah dakwahnya para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mengikuti manhajnya para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menekankan dakwah kepada tauhid. Memulai segala perkara apapun dengan dakwah kepada tauhid. Yang mana dakwah kepada tauhid ini merupakan inti diciptakannya manusia. Karena manusia itu diciptakan, karena tauhid diciptakanlah manusia. Karena tauhid diciptakanlah manusia berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali supaya mereka mengesahkanku, mereka beribadah kepadaku. Ya. Ikhwah billah, pada pekan yang lalu sudah kita jelaskan yang berkenaan dengan bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Bab barang siapa yang merealisasikan tauhid masuk surga tanpa hisab. Sebelum kita mulai masuk ke bab yang berikutnya, bab al-khawfu minasyirk, apa yang antum pahami di bab sebelumnya tentang Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim memiliki 4 sifat. Sebutkan 4 sifat Nabi Ibrahim yang terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 120. Siapa yang bisa jawab? Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Itu sifat Nabi Ibrahim yang merupakan abul anbiya, bapaknya para nabi. Itu ya. Apa yang dimaksud ummah? Itu antum murajaah lagi, baca lagi. Apa yang dimaksud qanitan lillah? Antum ulangi lagi apa itu yang dimaksud dengan qanitan lillah. Hanifan, apa yang dimaksud hanifa? Walam yakum minal musyrikin. Apa itu? Itu sifat, 4 sifat yang terdapat di dalam jiwa Nabi kita, Bapul Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihissalam. Antum murajaah ya. Kemarin sudah dijelasin. Terus tentang permasalahan yang berikutnya di dalam bab man haqqaqa tauhid itu ada berapa? 70.000 umat apa? Yang masuk surga tanpa hisab. Sifat-sifatnya apa? Yang sifat-sifatnya ada berapa sifat? Ya. Terus? Ya. Wala rabbihim yatawakkalun. Itu sifat-sifat mereka. Ini murajaah saja. Jadi mereka alladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu sifat-sifat mereka yang masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk yang masuk surga tanpa hisab.
realisasikan tauhid kita ya dengan sempurna. Itu sebagai murojaah saja apa yang sudah kita pelajari pada pekan yang lalu. Sekarang masuk ke bab yang baru, bab al-khawfu minasyirki, bab rasa takut dari kesyirikan. Bab al-khawfu, rasa takut, minasyirki, dari kesyirikan. Qala al-muallif rahimahullah, wa qaulillahi azza wa jal, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Berkata muallif rahimahullah, Allah Ta'ala berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, an yushraka bihi, yang menyekutukan kepadanya, wa yaghfiru, dan Allah akan mengampuni, maduna dzalika, di bawah itu, di bawah kesyirikan, di bawah dosa kesyirikan, liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Wa qala al-Khalil alaihi salam, berkata Khalil alaihi salam, yaitu Nabi Ibrahim, wajnubni, jauhkanlah aku, wa baniya, dan anakku, an na'budal asnam, menyembah patung. Ibrahim ayat 35. Sesuai Fauzan memberikan penjelasan, munasabatul bab li kitabit tauhid. Munasabatul bab, hubungan bab ini li kitabit tauhid, dengan kitab tauhid. Kenapa bab al-khawfu minasyirik dimasukkan ke dalam kitab tauhid? Kenapa? Apa hubungannya? Dijelaskan oleh Syekh Fauzan, annal musannifa rahimahullah. Nah, kalau udah belajar ilmu nahwu, anna itu berarti menasabkan isim. Nanti akan diketahui insyaallah, nanti diajarin insyaallah, ustadznya udah ada yang siap insyaallah. Ya. Annal musannifa, kenapa musannifa? Karena ada huruf an. Ya, nanti insyaallah ilmu nahwunya menyusul. Sekarang praktek membaca, dan nanti insyaallah akan tambah jelas tatkala mempelajari ilmu nahwu dan shorof. Insyaallah mulai pekan depan kita pelajaran ilmu nahwu dan shorof. Annal musannifa rahimahullah, bahwasanya pengarang, semoga Allah merahmati kepadanya, lamma dzakarat tauhida, tatkala menerangkan tauhid, wa fadlahu, dan keutamaan tauhid, wa tahqiqahu, dan merealisasikan tauhid, nasaba, ada hubungan, an yadhkura, untuk menyebutkan, al khaufa, rasa takut, min diddihi, lawan kata tauhid. Min diddihi, dari lawan kata tauhid, min diddihi, dari lawan kata tauhid, wa huwa asyirk, yaitu kesyirikan. Jadi ada hubungan penyebutan rasa takut kepada tauhid ini dengan kitab tauhid. Artinya bahwasanya tidak boleh ada rasa takut kepada selain Allah. Ada hubungan enggak? Ada. Oleh karena itu dimasukkan ke dalam kitab tauhid. Kenapa dimasukkan al-khauf minasyirik, rasa takut dari kesyirikan? Kenapa dimasukkan ke dalam kitab tauhid? Liyahdharahul mu'min, agar mukmin mewaspadainya, mewaspadai kesyirikan, agar seorang mukmin mewaspadai kesyirikan. Wa yakhafahu, dan merasa takut kepada kesyirikan, ala nafsihi, terhadap dirinya. Jadi kita itu gak boleh merasa aman. Wah, sudah belajar kitab tauhid, sudahlah, saya aman, saya udah mengenal manhaj salaf, lah aman dari kesyirikan. Gak bisa. Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, yang memecahkan dengan tangannya yang mulia patung-patung, khawatir dengan kesyirikan kepada dirinya, apalagi kita. Bagaimana kita harus lebih takut lagi daripada Abul Anbiya. Jadi kenapa dimasukkan ke dalam kitab tauhid al-khauf minasyirik? Agar seorang mukmin waspada dari kesyirikan dan takut kepada kesyirikan terhadap dirinya. Ya, gitu.
Itu munasabatul bab di kitab Tauhid yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Kemudian sekarang kita akan menerjemahkan mufradatnya, kosakatanya yang di atas sedikit demi sedikit. Dan di atas disebutkan bab al-khaufu minasyirik. Yang dimaksud dengan al-khauf itu apa? Al-khaufu tawaqqu'u makruhin. Kekhawatiran dengan yang dibenci. Wa huwa dziddul amni, lawan kata keamanan. Jadi merasa tidak aman. Merasa tidak aman dari apa? Minasyirki, dari kesyirikan. Apa arti syirik? Asyirku artinya sorfu syai'in, memalingkan sesuatu, minal ibadati, dari ibadah, li ghairillah, kepada selain Allah. Apa arti syirik? Sorfu syai'in minal ibadati li ghairillah, memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah. Contohnya menyembelih ibadah, tatkala menyembelih dipalingkan kepada sesuatu selain Allah berarti syirik. Seperti sholat. Seperti sholat ibadah, kalau sholatnya ditujukan kepada selain Allah, syirik. Begitu pula menyembelih, bernazar, berdoa dan lain sebagainya, tatkala dipalingkan kepada selain Allah, itu namanya syirik. Kemudian bab al-khaufu minasyirik. Kemudian sekarang Syekh Shalih Fauzan memberikan penjelasan arti atau kosakata yang terdapat di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 48. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru an yushraka bihi. La yaghfiru an yushraka bihi. Ai la ya'fu an abdin laqiyahu wa huwa ya'budu ghairahu. Ai la ya'fu an abdin, la ya'fu an abdin, tidak memaafkan seorang hamba. Jadi arti la yaghfiru itu la ya'fu an abdin, tidak memaafkan seorang hamba. Laqiyahu, bertemu kepada Allah, wa huwa ya'budu ghairahu. Jadi an yushraka bihi, menyekutukan kepadanya, wa huwa ya'budu ghairahu, itu beribadah kepada selain Allah. Jadi yang dimaksud an yushraka bihi wa huwa ya'budu ghairahu, beribadah kepada selain Allah. Nah, Allah tidak akan memaafkan seorang hamba yang mati sedangkan dia beribadah kepada selain Allah. Jadi arti la yaghfiru an yushraka bihi apa? Allah tidak akan memaafkan seorang hamba yang meninggal sedangkan dia beribadah kepada selain Allah. Ini harus direnungkan oleh antum semuanya. Allah tidak akan memaafkan seorang hamba yang mati dalam keadaan beribadah kepada selain Allah. Begitu. Karena dakwahnya para utusan Allah mengajak kaumnya untuk mengesahkan Allah dalam beribadah. Kenapa demikian? Rasulullah memerangi orang Arab Quraisy. Memerangi orang Arab Quraisy. Padahal mereka mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mengatur. Akan tetapi oleh Rasulullah diperangi orang Arab Quraisy pada waktu itu. Karena tauhid rububiyah, pengakuan bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, gitu, mengesahkan dalam tauhid rububiyah itu tidak memberikan manfaat, bukan yang dimaksud. Tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Yang memasukkan seseorang dianggap sebagai seorang mukmin dan muslim itu tatkala mengesahkan Allah di dalam beribadah. Ini kaidah yang perlu kita pahami. Jadi Rasulullah memerangi orang Arab Quraisy itu karena mereka berpaling atau memalingkan ibadah kepada selain Allah, kepada berhala-berhala dan lain-lain sebagainya. Yang diinginkan oleh para utusan Allah, ditinggalkan tuh Tuhan-Tuhan yang batil itu, hanya beribadah kepada Tuhan Allah sajalah yang benar, yang mesti dipertuhankan oleh hati di dalam keikhlasan, untuk
tunduk patuh, semuanya hanya kepada ilah yang benar. Nah, tatkala seseorang itu ketika meninggal dalam keadaan beribadah kepada selain Allah, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa seorang hamba. Ini perlu kita renungkan dan mengkhawatirkan diri kita agar tidak merasa aman dengan keadaan diri kita. Jangan sampai kita merasa sudah bertauhid, ternyata menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Jadi la yaghfiru an yushraka bihi. Ya. Wa ya'fu ma duna dzalik. Allah akan Allah akan mengampuni maduna dzalik. Yaghfiru Allah mengampuni maduna syirik, yang di bawah syirik, minadz dzunubi, dari dosa-dosa. Dosa syirik tidak diampuni, berarti berzina diampuni. Apalagi minum khamar diampuni, mencuri diampuni. Pokoknya dosa di bawah dosa syirik Allah akan mengampuninya. Bagi siapa? Liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Itu jadi orang yang berbuat dosa besar itu di bawah kehendak Allah nanti pada hari kiamat. Jika Allah berkehendak untuk mengampuni, Allah akan mengampuni. Jika Allah berkehendak untuk menyiksa dulu. Lalu kalau dia bertauhid, dikeluarkan lagi dari siksaan. Seperti itu. Kalau syirik tidak ada ampun sama sekali. Ya seperti itu. Itu arti mufradat di dalam surat An-Nisa ayat 48. Ya. Kemudian mufradat yang berikutnya, Syekh Shalih Fauzan memberikan penjelasan tentang qalal khalil, berkata Khalil. Ma makna al-khalil? Apa arti khalil? Al-khalil, Abu Azmi, apakah mau nyoba itu? Okay, iya. Al-khalil artinya alladzi balagha a'la darajatil mahabbah. Alladzi balagha, al-khalil itu adalah alladzi balagha, yang sampai a'la lima yasha kelewat ya. Lima yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Liman yasha'u al-maghfirata lahu. Liman yasha'u, bagi orang yang Allah kehendaki, al-maghfirata, ampunan, lahu, kepadanya, min ibadihi, di antara hamba-hambanya, hasba fadlihi wa hikmati, sesuai karunia dan hikmahnya. Karena Allah Maha Karim, Maha Rahman, Maha Rahim. Ya, sesuai dengan kemaha luasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi seseorang itu diampuni dosa-dosa selain syirik itu tanpa harus disiksa. Bisa jadi disiksa dulu, kalau dia lalu diangkat lagi dari siksaan. Iya. Inilah yang menyebabkan timbulnya Mu'tazilah, pengikut Wasil bin Atha. Jadi Wasil bin Atha itu tatkala sedang bermajlis di majlisnya Hasan Al-Basri, ya, tatkala tentang masalah hukum dosa besar, kan kata Hasan Al-Basri itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Nanti itu jika Allah berkehendak mengampuninya, jika Allah berkehendak untuk disiksa dulu, tidak diampuni terus. Nah, dia agak setuju Wasil bin Atha itu. Akhirnya keluarlah Wasil bin Atha dari majelisnya Hasan Al-Basri, iktizal, keluar, mengasingkan diri, nggak mau ikut dari majelisnya Hasan Al-Basri, kumpul di tempat yang lain mengadakan halaqah. Jadi akhirnya dinisbatkanlah Mu'tazilah itu. Kenapa disebut Mu'tazilah? Karena orang yang iktizal, keluar dari majelisnya Hasan Al-Basri. Jadilah
namanya Mu'tazilah. Nisbat kepada i'tizal. Yang pertama kali roisnya itu, yang imamnya itu adalah Wasil bin Atha. Dan Mu'tazilah ini pandangannya berbeda dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kalau Mu'tazilah itu Al-Quran dan As-Sunnah itu penguat, bukan dijadikan sandaran. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran dan As-Sunnah itu merupakan sumber, ya, merupakan sumber di mana mereka memasrahkan dirinya secara total kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf, kan begitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Mu'tazilah itu mendewakan akal. Jadi bila mana Al-Quran dan As-Sunnahnya itu sering saya lontarkan perbedaannya, bahwasanya mereka itu mendewakan akal. Artinya kalau Al-Quran dan As-Sunnah bertentangan dengan akal, ditolak. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah itu bukan sebagai sandaran, tapi yang menjadikan sandaran mereka itu adalah akal. Makanya kalau Al-Quran dan As-Sunnah bertentangan dengan akal, tidak diterima. Padahal sekali lagi Ibnu Taimiyah mengarang kitab yang lebar di dalam Darut Ta'arudul Aqal wan Naqal. Tidak akan mungkin akal yang sehat itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Gak mungkin. Gak mungkin Al-Quran dan As-Sunnah itu bertentangan dengan akal yang sehat. Berarti akalnya yang rusak itulah ya bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan manhaj mereka seperti Asy'ariyah, Mu'tazilah itu disyaratkan dengan akal. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah itu diterima bila mana diterima oleh akal. Kalau tidak diterima oleh akal, ditolak. Nah ini masalah yang masalah hukum dosa besar ya, masalah hukum dosa besar berangkat kepada Mu'tazilah. Jadi Wasil bin Atha ya, nggak apa-apa sebagai pengulangan, atau bagi yang belum tahu, bagi yang sudah tahu sebagai pengulangan, bagi yang sudah tahu mengulang, bagi yang belum tahu sebagai ilmu yang baru. Jadi di dalam ilmu ini murajaah. Jadi yang bicara di sini belum tentu lebih pintar, bisa jadi yang mendengarkan lebih pintar. Akan tetapi dengan duduknya di majelis ilmu seperti ini, murajaah apa yang sudah kita ketahui ini, insya Allah pahala yang memudahkan kita ke surga. Insya Allah. Sekarang kita mau produk yang lain. Al-Khalil adalah alladzi balagha, yang sampai a'la darajatil mahabbah, derajat cinta yang paling tinggi. Jadi derajat cinta yang lebih tinggi. Khalil itu ada Habib, ada Khalil. Nah, Ibrahim dan Muhammad Khalilan, dua Khalil. Jadi derajat yang paling tinggi ya, Khalil daripada Habib, mahabbah. Jadi derajat cinta yang paling tinggi itu namanya Khalil. Teman. Ya pokoknya Khalil lah. Derajat cinta yang paling tinggi. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengan Al-Khalil ya, kata mu'allif tadi, Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam, allazi takhadahu, yang Allah jadikan Nabi Ibrahim khalilan, sebagai khalil. Sebagai khalil. Ahsanud darajah, derajat yang paling tinggi daripada mahabbah. Khalil itu lebih tinggi dari kekasih. Kalau lebih tinggi dari kekasih apa? Pokoknya paling dekat lah. Hah? Khalil namanya. Mana siapa ya? Bang Khalil di sini? Hah? Pak Khalil. Ya. Ujnubni wa baniya. Apa arti ujnubni wa baniya? Artinya adalah ij'alni, jadikanlah aku, wa iyahum, dan mereka, yaitu anak-anakku, fi zanib wa hiya zin ba'idin an dzalika, jauh dari berhala, jauh dari menyembah patung.
fi janibin wa hiya ba'idin an dzalik. Jadi itu yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim. Dia dan anak-anaknya jauh dari kesyirikan. Subhanallah. Nabi Ibrahim khawatir dengan dirinya dan menginginkan juga agar anaknya juga jauh dari kesyirikan. Masya Allah, apalagi kita. Kemudian yang dimaksud dengan al-asnam, apa yang dimaksud dengan al-asnam? Jam'u sonam, jamak dari sonam. Sonam itu mufrad, jamaknya adalah asnam, banyak berhala-berhala. Kalau sonam satu berhala. Apa artinya? Huwa maka namanhutan, yang dia itu adalah yang dipahat. Ya, yang dipahat, tahu ya dipahat? Ala suratil basar, bentuk manusia, dipahat sesuai dengan bentuk manusia, au ala surati ay hayawanin, atau sesuai dengan bentuk hewan apa saja, dibikin, dipahat biar jadi berbentuk manusia, seperti waktu meninggalnya la tadarunna waddan wala suwa'an wala yagusa wa ya'uqa wa nasra. 5 orang laki-laki yang soleh pada zaman kaum Nuh, terus diberikan wahyu kepada orang-orang yang kaumnya Nabi Nuh pada waktu itu untuk membuat patung-patung agar mengingat mereka ketaatannya di dalam beribadah, memahat, bikin bentuknya serupa orang-orang soleh tersebut biar mengingat rajinnya ibadahnya mereka yang sudah meninggal tersebut. Maksudnya baik, tapi setelah itu jadilah diibadahi berhala tersebut, patung tersebut. Setelah lupa ilmu, jadilah bukannya untuk mengingat ibadah, malah jadi diibadahi patung-patung tersebut. Khawatir kita juga dengan adanya patung-patung siapa? Ya, pokoknya seperti itu, khawatir. Ketika lupa ilmu akhirnya diibadahi itu patung-patung itu. Jadi makanya maksudnya Nabi Ibrahim memohon kepada Allah untuk dijauhkan, ya, dan juga anak-anaknya dari kesyirikan, untuk menyembah berhala, apalagi kita. Jadi maksudnya kan khawatir dari kesyirikan. Janganlah merasa aman dari kesyirikan walaupun kita sudah ngaji. Gitu ya. Gitu. Al-makna al-ijmali lil ayat al-ula. Jadi arti global ayat yang pertama. Annallah subhanahu, bahwasanya Allah subhanahu, bahwasanya Allah yang maha suci, yukhbiru khabaran, mengkabarkan berita, muakkadan yang dikuatkan, yang ada huruf takkid, anna gitu kan, inna gitu kan, mengkabarkan dengan huruf takkid, inna, annahu, bahwasanya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampuni, li abdin, bagi seorang hamba, laqiyahu, yang meninggal, begitulah, yang mati, yang menemui Allah gitu kan, wa huwa musyrikun bihi, sedangkan dia menyekutukan kepada Allah, liyuhadzirana, agar kita waspada, minasyirki, dari kesyirikan, wa annahu, bahwasanya Allah yaghfiru, akan mengampuni, maduna syirki minad dunub, dosa yang di bawah kesyirikan, liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki, an yaghfiralahu, Allah akan mengampuni kepadanya, tafaddulan wa ihsanan, karena karunia dan kebaikan Allah, li alla naqnatu, agar tidak putus asa, min rahmatillah, dari kasih sayang Allah. Itu arti global ayat yang pertama dalam bab ini. Annallaha subhanahu, bahwasanya Allah subhanahu maha suci, yukhbiru khabaran muakkadan, mengkabarkan dengan kabar yang ada huruf takkid, annahu, bahwasanya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampuni, li abdin, bagi seorang hamba, laqiyahu, yang bertemu atau meninggal, wa huwa musyrikun bihi, sedangkan dia menyekutukan kepadanya, liyuhadzirana minasyirki, untuk agar kita waspada dari kesyirikan,
wa annahu dan bahwasanya Allah yaghfiru mengampuni maduna syirk di bawah dosa syirik minad dzunub dari beberapa dosa liman yasha bagi orang yang Allah kehendaki an yaghfira lahu untuk Allah mengampuninya tafaddulan karena karunia wa ihsanan dan kebaikan Allah li alla naqnatu agar kita tidak putus asa min rahmatillah dari rahmat Allah. Udah kesusul kan artinya? Ya. Al-ma'na al-izmali lil ayah tsaniyah, arti global ayat yang kedua wajnubni wa baniya an na'budal asnam, arti global ayat yang kedua ini anna Ibrahim, bahwasanya Nabi Ibrahim al-Khalila alaihi salatu wassalam, Khalil ya, yang merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari cinta ya. Semoga Allah salawat memberikan salawat dan salam kepadanya. Yad'u rabbahu, berdoa kepada Rabbnya azza wa jal yang maha gagah lagi maha mulia, an yaj'alahu, Allah menjadikan dia, huwa dia yaitu Nabi Ibrahim, wa banihi dan anaknya fi janibin ba'idin an ibadatil asnam, jauh dari mengibadahi patung-patung asnam, wa an yubaida bainahu, dan Allah menjauhkan antara dia wa bainaha, dan antara patung-patung itu yang dipahat menyerupai bentuk manusia atau hewan apa saja kan begitu tadi artinya. Li'annal fitnata biha, karena fitnah dengan patung-patung itu azimatun, sangat besar. Wala ya'manul wuqu'a fiha, tidak aman terjerumus ke dalamnya. Tidak akan aman terjerumus ke dalamnya untuk menyembah patung-patung. Ya. Jadi, kenapa tidak aman? Nabi Ibrahim juga tidak aman yang memecahkan patung-patung, apalagi kita ya. Gitu, Mam. Betul enggak? Makanya inilah dakwah tauhid ini jangan disepelekan, tapi gerakan, harokah dan lain sebagainya sangat menyepelekan dengan dakwah tauhid. Tauhid itu kan sesaat saja, 1 menit atau 1 jam aja udah jadi paham. Ini meremehkan dengan dakwah tauhid. Dakwah tauhid itu dari awal sampai akhir ini yang harus ditekankan. Betul? Ya, karena itulah dakwah yang menjadikan kejayaan umat pada masa lalu. Ya. Munasabatul ayataini lil bab, hubungan dua ayat ini dengan bab ini, bab takut dari kesyirikan. Annal ayatul ula, bahwasanya ayat yang pertama, Masya Allah ya, lama, hanya bab segini aja juga lama ternyata ya. Hah? Tapi enak ya, bisa dipahami. Nikmat. Ya. Munasabatul ayataini lil ayah, hubungan dua ayat kepada lil bab, kepada bab ini, annal ayatul ula, bahwasanya ayat yang pertama tadullu, menunjukkan ala anna syirka, bahwasanya syirik itu a'dzamud dzunub, dosa yang paling besar. Jadi ayat yang pertama menunjukkan anna syirka a'dzamud dzunub, dosa yang paling besar. Nenek moyangnya dosa. Iya, dosa yang paling besar. Tidak ada lagi dosa yang paling besar kecuali kesyirikan. Kenapa? Li'anna man mata alaih, karena orang yang mati di atas kesyirikan, la yughfaru lahu, tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni oleh Allah. Wa hadza, dan hal ini yujibu lil abdi, memastikan bagi seorang hamba syiddatal khaufi, rasa takut yang sangat min hadzal dzambi, dari dosa ini, alladzi huwa sya'nuhu, yang begitu besar dosa ini keadaannya, yang begitu besar dosa ini keadaannya. Gitu. Itu hubungan ayat yang pertama dengan bab ini.
agar tidak merasa aman dari kesirikan, karena kesirikan merupakan dosa yang paling besar. Wal ayatu tsaniyah, dan ayat yang kedua tadullu, memberikan petunjuk ala anna, bahwasanya Ibrahim khafa syirka, khawatir kesirikan, merasa tidak aman dengan kesirikan, ala nafsihi, terhadap dirinya. Wada'allah, memohon kepada Allah, an yu'afiyahu minhu, Allah menyelamatkan darinya, dari kesirikan. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kesirikan. Famadzannu bi ghairihi, fama adzannu bi ghairi, apalagi dengan yang lainnya. Apalagi dengan yang lainnya. Kalau Nabi Ibrahim merasa tidak aman, apalagi kita. Fal ayatani, maka dua ayat ini tadullani, menunjukkan ala wujubil khaufi minasyirik, kewajiban rasa takut minasyirki, dari kesirikan. Ma yustafadu minal ayatain, faidah dari dua ayat ini. Pertama, anna syirka, bahwasanya kesirikan a'zamud dzunub, dosa yang paling besar. Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala akhbara, mengkabarkan, annahu, bahwasanya Allah la yakfiruhu, tidak akan mengampuninya, liman lam yatub minhu, bagi orang yang tidak bertaubat dari dosa syirik. Berarti kalau yang bertaubat dari dosa syirik diampuni. Makanya tadi bagi yang bertemu dengan Allah dalam keadaan berbuat syirik, itulah yang tidak akan diampuni. Adapun yang bertaubat dari dosa syirik, seperti yang masih minta-minta kepada yang ada di kuburan, kemanfaatan dan kemadorotan kepada yang dianggap soleh, atau dia berdoa melalui pelantara yang lain karena mengaku dirinya adalah orang yang kotor, melalui perantara dengan orang-orang yang soleh, itu juga termasuk kesirikan, dan itulah ain zat kesyirikan yang dilakukan oleh orang Arab dulu. Wa ma yuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak mengibadahi, tidaklah kami hanya sekedar untuk menjadikan mereka itu sebagai wasilah untuk mendekatkan kami kepada Allah. Begitu pula orang-orang yang ada pada zaman sekarang ini juga begitu. Kami tidak beribadah kepada wali, akan tetapi kami itu menjadikan pelantara mereka itu kepada Allah. Itu zat kesyirikan yang dilakukan oleh orang Arab Quraisy dulu. Nah, kalau bertaubat dari situ diampuni. Kalau tidak bertaubat, masih dalam keadaan punya keyakinan seperti itu, ketika meninggalnya dikhawatirkan Allah tidak mengampuni dosanya. Kalau sudah nyampe hujah kepadanya, ya kan? Yang kedua, anna ma'ada syirki, bahwasanya selain kesirikan, minadz dzunubi, dari dosa, idza lam yatub minhu, apabila tidak bertaubat darinya, dakhilun tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Insya Allah, jika Allah berkehendak, ghafarahu, mengampuninya, bila taubah, tanpa taubat. Belum, bisa jadi seorang itu belum taubat dari dosa selain syirik, dia banyak kebaikan-kebaikan yang dia lakukan yang bisa menghapus, atau musibah yang menimpa dia yang bisa menghapus. Kan Allah mengampuninya dengan kehendak Allah juga, tanpa taubat tapi Allah mengampuninya karena ada kebaikan-kebaikan yang lain yang dia lakukan, misalnya gitu. Wa insya'a, dan jika Allah berkehendak, azabahu, Allah akan menyiksanya. Fa fi hadza dalilun ala khuturati syirik. Fa fi hadza, maka dalam hal ini dalilun, sebagai dalil, ala khuturati syirik, besarnya dosa syirik. Selain dosa syirik bisa diampuni tanpa taubat, ya? Kalau dosa syirik itu mesti bertaubat, menunjukkan dosa yang amat besar sekali, ya. Yang ketiga, al-khawfu minasyirki, rasa takut dari kesirikan. Fa inna Ibrahim alaihissalam, maka sungguh Nabi Ibrahim alaihissalam,
wa huwa imamul hunafa, yang mana merupakan imamnya yang condong kepada kebenaran, yang condong dari kebatilan kepada kebenaran, itu yang dimaksud imamnya al-hunafa. Walladzi, ya imamnya para nabi lah, imamnya para nabi atau bapaknya para nabi, itu Nabi Ibrahim. Walladzi kassaral asnama biyadihi, yang memecahkan berhala-berhala dengan tangannya. Kisahnya juga antum mengetahui, waktu Raja Namrud sedang pada nggak ada, terus dipecahkan oleh Nabi Ibrahim berhala-berhala, lalu ada berhala besar disimpan pahatnya di lehernya pahala berhala tersebut. Tatkala pulang, siapa yang memecahkan? Tanya saja tuh yang besar. Maksudnya itu biar sadar bahwasanya berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa diibadahi kan gitu? Gitu. Biar diajak berpikir waktu itu. Dan yang memecahkan berhala dengan tangannya, khafahu ala nafsi, takut terhadap dirinya. Fakai fabiman dunahu, apalagi orang yang di bawah Nabi Ibrahim. Yang keempat, masyru'iyatud du'a, disyariatkan berdoa, lidaf'il bala, agar tertolaknya ujian, musibah. Wa annahu, bahwasanya doa la ghina lil insani an rabbihi, manusia tidak lepas dari Robnya, bahwasanya manusia itu tidak bisa terlepas dari Robnya, bahwa doa itu sangat dibutuhkan oleh manusia, merupakan senjata seorang mukmin doa itu. Kalau ada apa-apa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disyariatkan berdoa untuk menolak bala, ujian. Dan bahwasanya doa itu merupakan sebuah kebutuhan manusia kepada Rabb-nya. Antumul fuqara ilallah. Kalian itu adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencontoh doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa agar dijauhkan dari kesirikan, dan juga berdoa agar keturunannya juga dijauhkan dari kesirikan. Jadi doa itu penting. Makanya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk berdoa agar selamat dari kesirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk menyekutukan kepadamu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon kepadamu dengan dosa syirik yang tidak aku ketahui. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesyirikan itu masuk ke dalam diri kita tanpa diketahui. Kadang-kadang seperti itu. Makanya kita mesti banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan merasa aman dari dosa syirik. Nah, pelan-pelan doanya tadi itu. Oh, pengen di Allahumma. Coba Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Nanti dicatatlah insyaallah Pak. Ya. Yang hafal ngajarin kepada yang belum hafal. Ya. Yang kelima, masyru'iyatu doa'il insan, disyariatkannya seseorang itu berdoa li nafsihi, untuk dirinya, wa li dzurriyyatihi, dan untuk keturunannya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keenam, ar-raddu, bantahan alal juhal, terhadap orang-orang yang bodoh, alladzina yaqulun, yang mana mereka itu berkata, la yaqa'u syirik, tidak akan terjerumus kesirikan, tidak akan terjadi kesirikan fi hadhil ummah, pada umat ini. Fa'aminu, mereka minhu, mereka aman dari dosa syirik. Fawaqa'u fi, mereka terjerumus ke dalam dosa syirik. Jadi ini bantahan terhadap orang-orang yang menyepelekan tauhid. Udah, kita sudah pada masuk Islam kok
Sudah kalau udah masuk Islam, bicaralah tentang politik sekarang. Sudah sekarang jangan tauhid aja terus. Sekarang udah zaman apa gitu, modern, itu aja gitu. Misalnya diremehkan tauhid. Ini sebagai bantahan kepada orang yang bodoh, yang mereka mengatakan tidak akan terjerumus, tidak akan terkena kesyirikan di umat ini. Maka mereka aman dari dosa syirik, lalu mereka terjerumus ke dalam kesyirikan. Intinya yang aman dari kesyirikan, naudzubillahi min dzalik, akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Insya Allah yang selalu mewaspadai dirinya, mudah-mudahan aman atau tidak terjerumus dari kesyirikan. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini, hanya satu bab aja. Masih banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan bab al-khawfu minasyirik. Ada 2 hadis, insyaallah 3 hadis yang berkenaan masih hubungan dengan bab al-khawfu minasyirik. Insyaallah akan kita jelaskan pada pekan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ini merupakan ilmu yang bermanfaat, sedikit tapi bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah, yang masuk ke dalam lubuk hati kita, bukan hanya sekedar di lisan saja. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini break dulu, sarapan dulu.